Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah dengan nama Allah ketika menyebutkan keutamaan puasa ini. Kata Rasulullah SAW, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Sungguh kata Rasulullah SAW, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Hayya 'alas salat. Mari kita awali majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Yang saya hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian Masjid Nurul Yakin, yang mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Baik itu nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini Allah mampukan kita untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah tentang menyongsong bulan suci Ramadan. Jadi kajian adab kita pending dulu, nanti di bulan April insya Allah. Kalau kita nanti ketemu. Jadi karena tidak berapa lama lagi, tinggal menghitung hari, kita akan bertemu dengan satu bulan yang begitu agung, bulan yang begitu indah, yaitu bulan Ramadan. Tentunya sebagai seorang muslim yang beriman, kita betul-betul gembira ya, menyongsong datangnya bulan yang agung ini. Karena memang bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat spesial.
Bahkan amal-amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita butuh persiapan untuk menyongsong 1 bulan yang indah ini. Karena dengan persiapan itu kita akan lebih sukses menjalankan ketaatan pada bulan Ramadan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan itu. Maka ada doa yang sangat masyhur diajarkan oleh para ulama, maksud dari Imam Ibn Rajab rahimahullah taala. Beliau mengajarkan doa kepada kita yaitu apa? Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat kepada Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan itu kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amal ibadahku pada bulan Ramadan itu. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga Rasulullah SAW mengajarkan doa juga kepada kita. Menyongsong bulan Ramadan itu, beliau bersabda dengan memulai dengan takbir. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, tampakkanlah bulan Ramadan itu kepada kami. Bil amni wal iman. Dalam riwayat lain, bil yumni wal iman. Yaitu dengan aman dan iman. Maka kita butuh ketika ketika kita menginginkan Ramadan itu, kita ya tidak bisa tidak, kita harus berdoa kepada Allah agar Ramadan itu ya agar kita itu bisa bertemu dengan Ramadan. Dan tentunya semua itu harapan kita. Ada nggak di antara kita yang nggak punya harapan bertemu dengan Ramadan? Saya nggak usah lah Ustaz gitu kan. Nggak, kita pengen bertemu dengan Ramadan, maka tidak bisa tidak. Doa adalah sarana terbaik dan sarana terhebat ya, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apakah umur kita ini sampai apa tidak pada bulan Ramadan. Walaupun tinggal 10 atau 11 hari lagi, kan gitu. Ini sudah masuk ke 19. Ya. Ada nggak kita yang tahu masih hidup sampai awal Ramadan? Nggak ada yang tahu. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menyampaikan kita dengan selamat di dalam bulan Ramadan itu, kemudian Allah sampaikan Ramadan itu kepada kita, dan nanti di dalam bulan Ramadan itu Allah terima amal-amal ibadah kita. Kemudian juga dalam hadis Imam Tirmizi tadi juga seperti itu. Ya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar Allah tampakkan kepada kita bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan aman. Kita ingin aman, ya, menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Ya. Aman, gak ada gangguan. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, gimana ini menyambut Ramadan? Rasa amannya tercabut, Pak. Gitu kan? Sampai hari ini masih dibombardir, padahal sudah ya gencatan senjata, kan gitu. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita di Cisarua, Bandung Barat hari ini, gitu kan? Gitu. Bisakah nanti dia akan menjalankan ibadahnya dengan aman? Logistik ada enggak? Belum lagi di Aceh yang lebih parah lagi, kan itu. Nah, saya mohon maaf, bulan kemarin saya ditelepon, saya minta izin ya, karena saya lagi di Aceh bulan kemarin itu masih di Aceh. Itu luar biasa. Air itu lantai 2 itu sepinggang. Sampai hari ini, Pak, belum kondusif. Belum kondusif. Nah,
Bayangkan rumah penuh lumpur. Di Sumatera Barat juga begitu. Ya, di Maninjau, itu kalau hujan loh, banjir lagi. Di Padang Laweh malah loh. Kemarin ini, hujan kemarin itu di daerah Kayu Tanam namanya. Itu juga banjir. Gitu. Nah semoga kita di Lampung ini, Allah berikan rasa aman itu. Walaupun kemarin sore ya, banjir juga di Weluni. Banjir juga di Weluni. Gitu. Nah semoga Ramadan ini betul-betul aman kita. Maka kita minta kepada Allah dengan aman. Kemudian juga dan iman. Gitu kan? Bil amni wal iman. Kita mohon kepada Allah juga apa? Agar Allah berikan kekuatan iman kepada kita menjalankan bulan Ramadan ini. Gitu kan? Karena memang orang-orang yang beriman yang akan mampu memikul beban tanggung jawab ibadah yang begitu agung di dalam bulan Ramadan ini. Maka lihat Allah panggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Endingnya sangat luar biasa. Yaitu apa? Sebuah predikat yang sangat spektakuler. Yaitu la'allakum tattaqun. Ketika kita menjalankan ketaatan itu dengan iman. Ya, maka ini begitu penting. Tanpa ada ini, semua yang kita lakukan itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalim faja'alnahu haba'am mansura. Dan akan kami perlihatkan segala amal kebaikan mereka, kemudian kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nggak ada nilai. Kenapa? Karena tidak ada iman. Maka iman begitu penting. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah tampakkanlah bulan Ramadan itu kepada kami. Ya, dengan aman dan iman. Kemudian wassalamati wal Islam. Dan juga apa? Dengan selamat. Kita pengen selamat, sehat, badan kita menjalankan Ramadan. Ada enggak yang pengen sakit Ramadan biar enggak puasa sekalian Ustaz? Enggak lah. Kita pengen sehat. Ya, Ramadan itu kita pengen sehat. Maka kita minta keselamatan, kesejahteraan gitu dan lain sebagainya. Dalam bulan Ramadan itu. Kemudian wal Islam, yaitu betul-betul kita mampu menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita. Itu syariat Islam diantaranya adalah kewajiban kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan itu. Kemudian yang gak kalah hebatnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah agar kita meminta wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Kita juga minta kepada Allah, yaitu agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita menuju apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami dan Rabbmu wahai bulan Ramadan adalah Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca doa ini menyongsong bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wattasallamhu minni mutaqabbalan. Kalau dalam riwayat lain itu setelah Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim Ramadana li. Padakunya itu belakangan. Kemudian yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, tampakkanlah kepada
kami bulan itu, tampakkanlah bulan itu kepada kami bil amni wal iman, aman dan iman, kemudian wassalamati wal Islam, selamat, ya, penuh keselamatan juga apa? Islam, dan juga dalam keadaan Islam. Kemudian wa taufiqi, ya, wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda, dan juga taufik yang mengantarkan kami, ya, yang mengantarkan kami menuju apa yang engkau cintai dan apa yang engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabbmu wahai bulan adalah Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada bulan Ramadan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemampuan, keselamatan, keimanan di dalam diri kita dalam menjalankan bulan Ramadan itu. Semoga amal-amal kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita harus mempersiapkan juga diri kita menyambut bulan Ramadan itu dengan 5 aspek. Dengan 5 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek ruhiyah. Kenapa begitu penting aspek ruhiyah ini? Karena ini akan menentukan nanti bernilai atau tidaknya ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan aspek ruhiyah itu yang paling tinggi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bernilai. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosanya yang telah berlalu. Betapa dahsyatnya kalau kita melakukan ibadah itu betul-betul dengan iman, dengan keikhlasan, tidak mencampur adukkan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah dalam perkara ini. Kita tujukan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Maka aspek ruhiyah ini kita isi dengan kekuatan iman. Kita berupaya untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah amal-amal ibadah yang kita lakukan nanti di dalam bulan Ramadan itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping keimanan, yang kedua adalah berupaya untuk mentazkiyatun nafas. Mentazkiyah diri kita ini. Atau mensucikan diri kita ini, jiwa kita ini dari kotoran-kotoran yang mengotori hati kita. Karena penyakit hati itu begitu berbahaya. Kita akan menyambut satu bulan yang begitu agung, bulan yang begitu sucinya. Maka perlu kita sambut dengan aspek ruhiyah, mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Karena memang ketika ada kotoran-kotoran itu masih menyelimuti hati kita, merusak kejernihan hati kita, maka ibadah kita itu kita khawatir juga tidak bernilai. Maka penyakit yang paling parah dari penyakit hati itu adalah hasad. Apa itu hasad? Dengki. Apa itu dengki? Dengki itu berharap hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Gitu kan? Tetangganya sukses, dia beli obat penurun tensi. Kan itu yang lagi viral di TikTok sekarang ya. Ya, Pak D. Gitu. Ada anaknya yang beliin obat buat ibunya. Ini obat Bu, buat apa? Buat turun tensi. Kan tensi ibu nggak naik. Tetangga beli mobil Bu. Baru minum. Ya ada aja ide orang. Itu. Jadi senang ngelihat orang susah ngelihat orang senang, itu penyakit berbahaya dalam hati. Maka di dalam bulan Ramadan kita hilangkan itu, sifat hasad itu. Gitu kan? Jangan sampai nanti ibadah kita rusak.
karena kita masih memelihara sifat hasad di dalam diri kita. Kemudian apa lagi? Hasad, kemudian dendam. Dendam itu penyakit berbahaya juga dalam hati. Dendam itu perusak. Kalau dilampiaskan dendam itu akan merusak orang lain dan juga merusak kita. Contoh misalnya. Saya dendam sama Pak Haji misalnya. Pak Haji. Ya, saya lampiaskan dendam saya Pak Haji. Pak Haji kena, saya juga kan kena. Ya. 3 tahun minimal kan. Itu bahaya dendam. Apalagi nanti sampai apa yang terbunuh dan lain sebagainya. Kamu nggak boleh marah dendam. Kalau dendam itu tidak terlampiaskan, kemudian kita simpan di dalam hati kita itu, maka itu akan berpengaruh besar kepada hati kita. Maka dendam itu ibarat minum racun setiap hari tanpa kita sadari. Itu dendam. Sama dengan kita minum racun setiap hari tanpa kita sadari. Itu merusak hati kita. Bangun tidur udah apa? Udah mikirin orang, udah dendam dan lain sebagainya. Gitu. Di mana letak kenikmatan hidup itu ketika kita dipenuhi oleh rasa dendam? Gitu. Maka kalau ada di antara kita jamaah ini yang bersilang hati, yang punya dendam satu dengan yang lain, ya udah lampiaskan malam ini. Ayo. Jadi kita saksikan rame-rame gitu kan. Maka cara terbaik adalah dengan kita saling memaafkan, berlapang dada. Ya. Sepakat nggak kita saling memaafkan? Alhamdulillah. Ibu-ibu sepakat. Begitupun saya. Ya, sudah tahun 2000, ini udah tahun baru 2026, selama 2025 dan 2026 bulan ini, kalau ada kata-kata atau sikap saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah. Dimaafkan nggak? Dimaafkan ya. Alhamdulillah. Plong nggak hati kita? Coba kita rasakan hati sekarang. Plong nggak? Plong. Coba masih ada rasa dendam, dongkol segala macam gitu. Apalagi suami istri. Suami istri saling dongkol, saling ini segala macam. Oh, nggak ada nikmatnya hidup itu di dunia itu. Ya. Padahal tidur satu kamar. Ya. Kalau berantem-berantem dikit ya biasa lah. Tapi jangan sampai menyimpan rasa dendam di dalam hati. Karena itu perusak. Apalagi ujub. Ujub itu berbangga diri itu perusak. Artinya semua penyakit-penyakit yang mengotori hati. Mari kita berupaya untuk apa? Untuk membersihkannya. Karena memang beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah memberikan 2 jalan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yaitu jalan fujur dan jalan takwa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aspek ruhiyah mari betul-betul kita persiapkan betul dengan iman, kemudian juga apa? Menyucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang akan merusak kejernihan hati kita. Nah, semoga dengan kita berupaya untuk menjernihkan hati kita ini, maka Ramadan yang kita lalui bisa kita lewati dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, yaitu aspek ruhiyah. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita persiapkan juga adalah dari aspek ilmiah. Ya, itu ilmu.
Bisa nggak kira-kira ketika kita menjalankan puasa pada bulan Ramadan, ketaatan pada bulan Ramadan itu tanpa ilmu? Bisa nggak? Nggak bisa. Gimana kita akan berpuasa kita nggak tahu caranya? Betul? Dan cara itu adalah ilmunya. Puasa itu apa? Puasa itu secara bahasa kan menahan. Menahan gitu. Secara istilah syar'inya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Itu ilmunya. Coba kalau kita nggak tahu, kalau puasa itu ternyata menahan diri kita, menahan hawa nafsu kita, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat beribadah kepada Allah. Wah, nggak bisa kita. Bisa-bisa kita pagi-pagi sarapan. Kan? Ngopi pagi-pagi. Karena kita belum tahu ilmunya. Apalagi nggak tahu ilmunya apa saja yang membatalkan puasa itu. Kan itu. Nggak tahu yang membatalkan puasa, tahu nggak? Enggak. Padahal di antara yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja, gitu kan? Karena dia nggak tahu ya itu. Makan siang dia kan gitu. Karena nggak tahu tadi. Kenapa makan siang? Nggak tahu saya kalau ini membatalkan puasa, gitu kan? Saya kira puasa itu yang menahan aja gitu. Apa yang ditahan gitu? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka aspek ilmiah ini perlu kita penuhi. Untuk apa? Untuk menyambut Ramadan ini. Jangan sampai nanti apa? Ketika kita melewati Ramadan, kita hanya membuang-buang waktu kita tanpa ada amal ibadah di dalamnya. Tanpa ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui tentang ilmunya. Bisa jadi kita terabas larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita pada bulan Ramadan. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Maka juga dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu begitu penting untuk kita hadirkan di dalam diri kita menyambut bulan Ramadan ini. Nah kemudian mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi tinggi kepada kita dan juga Rasulullah SAW memberikan dorongan, motivasi, bahkan semacam penyemangat untuk kita. Bagaimana luar biasanya puasa pada bulan Ramadan itu, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini hadis kursi. Kullu amali bani Adam lahu illa siyamah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Karena itu untukku, kata Allah, aku sendiri, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Maka dari sini kita paham ternyata betapa luar biasanya keutamaan puasa itu, sehingga apa? Puasa itu menjadi satu ibadah, satu ketaatan terbesar seorang hamba kepada Allah. Sehingga apa? Allah sendiri nanti yang akan mengkalkulasikan pahala ya, dan kenikmatan yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Bahkan tidak hanya itu. Wasyamu junnatun, kata Rasulullah SAW. Puasa itu sebagai perisai. Ya. Perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dahsyat keutamaan puasa itu. Ya, di samping nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalasnya sendiri, pahala puasa itu kepada hamba-hambanya yang berpuasa, dan juga yang gak kalah hebatnya lagi adalah puasa itu sebagai benteng, sebagai perisai, ya, menjaga nanti diri kita dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa lagi? Motivasi dan semangat yang
Allah dan Rasulnya berikan kepada kita. Sehingga kita nanti ketika kita mengetahui bahwa betapa dahsyat keutamaannya ini, sehingga apa? Sehingga kita lebih bersemangat untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan itu. Dalam konteks ini berpuasa. Dan melaksanakan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Kemudian, di samping keutamaan puasa itu merupakan ketaatan terbesar seorang hamba, dan juga merupakan pendidikan akhlak terbesar dan mendidik kita untuk bersabar dalam kehidupan kita ini. Juga dengan kesabaran tingkat tinggi. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis ini. Iza kana yaumu saumi ahadikum. Apabila salah seorang di antara kalian itu berpuasa, lagi berpuasa, fala yarfus, maka kita dilarang, maka jangan berbuat rapas. Rapas itu apa? Ya, berbuat jorok, berkata tidak senonoh, melakukan perbuatan maksiat, gitu kan? Yaitu perbuatan zina. Rapas itu juga termasuk perkataan-perkataan porno dan jorok dan sebagainya. Itu kita dilarang. Bukankah ini pendidikan akhlak yang begitu luar biasa ketika Ramadan? Berarti setelah Ramadan boleh, Ustaz? Di luar Ramadan itu juga nggak boleh, gitu kan? Maka Ramadan menjadi pendidikan, nanti setelah Ramadan akan menjadi lebih baik, bukan malah bosan. Nah, kebanyakan kan bosan kan orang, waduh bosan ibadah, gitu kan? Akhirnya balik lagi, gitu kan? Fala yarfus. Kemudian wala yashab. Ya. Jangan melakukan perbuatan jahil, gitu kan? Kemudian bertengkar, berteriak-teriak, itu ya. Apalagi perbuatan yang sia-sia. Sampai segitunya kita dituntun kalau kita berpuasa itu. Jangan sampai kita marah-marah nggak karuan, gitu kan? Kemudian kita juga dipandu dalam ketika kita berpuasa itu, yaitu apa? Agar kita memiliki kesabaran tingkat tinggi. Walaupun kita butuh proses untuk itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam lanjutan hadis ini. Fa in sabbahu ahadan au qatalahu. Ya, maka jika ada yang mencaci makimu atau mengajakmu berkelahi, fal yakul, maka katakanlah inni mru'un shaimun. Katakanlah sungguh aku lagi berpuasa, saya lagi berpuasa. Kita diminta sabar sama Rasulullah. Mampu nggak kita, Pak? Orang ngata-ngatain kita, ya, apalagi ngajak berantem, sabar nggak kita itu? Kayaknya enggak. Iya. Ini pendidikan luar biasa yang diberikan kepada kita. Ya. Manusiawi, Pak. Kalau lagi lapar itu emosi tinggi. Namanya lagi lapar. Ya. Pernah nggak, Bu? Bapak lagi lapar kemudian nasi nggak ada di rumah. Ngoceh-ngoceh nggak bapak-bapak? Nah, belajar dari situ dulu kan itu. Kalau lagi lapar itu emosi tinggi, itu manusiawi, kan? Nah, ini lagi lapar kemudian lagi puasa juga, gitu kan? Ada yang ngata-ngatain kita. Bisa sabar nggak kita ini? Aduh, berat ini, Pak. Berat ini. Berat ini. Apalagi ngajak berantem. Lu jual gua beli kan itu. Ternyata, Pak, kita dididik oleh Ramadan ini, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk bersabar. Falyakul inni mru'un shaimun. Ya,
katakanlah aku sedang berpuasa. Maka insya Allah dengan kita mengatakan itu, orang itu akan sadar, oh iya lagi puasa nggak boleh berantem. Nanti setelah puasa aja berantem. Nggak boleh juga. Nah kemudian dilanjutkan dalam hadis ini dengan motivasi tingkat tinggi, menyebutkan keutamaan yang di luar nalar manusia. Itu di luar logika kita. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersumpah dengan nama Allah ketika menyebutkan keutamaan puasa ini. Kata Rasulullah SAW, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah. La khulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Sungguh kata Rasulullah SAW, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Ya. Ini kalau kita ukur dengan nalar kita ya itu nggak masuk akal. Ya. Masa iya bau mulut lebih wangi daripada parfum yang terwangi gitu, kasturi? Enggak. Tapi itulah luar biasanya puasa itu. Ya, karena wajar ketika bau mulut itu keluar namanya perut kosong. Ya, sahur makan jengkol juga kan gitu. Lupa gosok gigi. Udah. Tapi mentang-mentang keutamaannya begitu besar, jangan nggak gosok gigi pula. Dan karena gosok gigi itu sunnah. Ya, sunnah. Siwak itu sunnah. Jadi dibersihkan lagi kan gitu. Jadi sampai segitu, seandainya itu bau mulut kita itu karena kita berpuasa karena Allah tadi itu, ternyata keutamaannya begitu dahsyat, lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Kemudian di ujung hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, lis-shaimi farhatani yafrahuma iza aftara fariha. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yaitu yang pertama apabila dia berbuka, dia bergembira dengan buka puasanya itu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan buka puasa itu yang pertama betul-betul ketika dia berbuka. Dia bergembira sekali ketika berbuka puasa. Bapakku tadi bahagia nggak buka puasa Daudnya tadi? Bahagia. Walaupun mungkin di situ gitu kan, sendiri gitu kan, bahagia. Nah namanya lagi ya, seharian lapar gitu kan, kemudian bahagia karena kita sudah menuntaskan, menundukkan hawa nafsu kita seharian gitu. Bahagia Pak. Apalagi di depannya ada ya jus entimun suri, ya, ada empe-empe, ada tekwan, ya Bang. Iya, wah nikmat betul itu. Ada gorengan. Ya. Jadi nggak, kalau di bulan Ramadan itu nggak berlaku ilmu Ustadz Zaidul Akbar. Gitu. Yang direbus-rebus itu nggak laku. Yang laku yang di gorengan. Nah jangankan ketika kita berpuasa Pak, Ibu. Nggak berpuasa saja kita senang nggak? Ya ada hidangan di depan kita. Senang kita. Apalagi saya nih, double-double nih. Senang saya. Bolehlah dicoba kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallah. Jadi, nikmat sekali Pak. Gitu. Nah itu kegembiraan. Kemudian yang kedua, kegembiraan ketika berbuka itu adalah ketika dia berhari raya. Berbuka dari puasanya. Ketika dia berhari raya, maka insya Allah dia akan berbahagia. Walaupun juga terselip di hatinya, yaitu rasa sedih karena Ramadan telah berpisah. Itulah yang ada di hati-hati para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu. Ya, di samping dia bahagia dengan ketika berhari raya, ternyata di samping itu dia juga merasakan sedih yang begitu dalam
karena Ramadan telah berpisah dengannya. Maka apa? Ketika selesai Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah agar diterima amal-amal ibadahnya 6 bulan tuh. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka kembali berdoa, pertemukan lagi dengan Ramadan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kegembiraan yang kedua itu adalah wa iza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Yaitu apabila nanti bertemu dengan Rabb-nya dengan membawa pahala puasanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan yang begitu hebat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa itu, sehingga akan mendapatkan 2 kegembiraan, apalagi ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasanya itu. Semoga kita mendapatkan kegembiraan ini. Amin ya rabbal alamin. Maka dari aspek ilmiah ini itu akan menentukan nanti ya berkualitas atau tidaknya ibadah kita. Masuk. Oh, masih. 37 sekarang ya. Baik. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari aspek ilmiah tadi itu, ketika kita mengetahui bahwa ilmu yang harus kita pahami tentang bagaimana menjalankan ketaatan pada bulan puasa itu akan menggiring kita untuk baiknya ibadah kita. Gitu. Maka kita lihat bahwa puasa itu adalah wajib, ya. Kepada siapa diwajibkan? Yaitu kepada muslim, orang muslim wajib puasa. Jadi makanya kalau ada orang non muslim nggak puasa itu jangan dimarahin, ya. Karena dia nggak wajib puasa. Ya. Kalau dia makan sambil jalan di tempat yang ramai itu ya, tinggal diingatkan aja, Mas lagi puasa. Tapi kebanyakan hari ini bukan non muslim malah, ya orang muslim yang makan di jalan gitu. Gitu. Diingatkan malah keras lagi dari kita dia kan itu. Itu yang bahaya kan tuh. Kemudian dia balik, ya muslim balik. Insya Allah kita udah balik semua ya, maka wajib puasa. Kemudian dia berakal. Balik berakal. Kalau dia berakal wajib puasa. Maka orang gila nggak wajib puasa. Maka jangan bercita-cita jadi orang gila. Ya, karena malas puasa kan itu. Jangan. Nah kemudian dia mampu untuk berpuasa, nggak sakit dia. Nggak sakit dia, boleh dia tidak berpuasa. Tapi nanti diganti dengan hari yang lain. Ya, kemudian dia juga mukim, tidak sapar. Orang sapar boleh tidak puasa, tapi diganti dengan hari yang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini puasa yang wajib itu. Maka puasa wajib itu juga terbagi 3 nanti. Puasa wajib itu terbagi 3. Yang pertama, wajib karena waktunya atau zamannya. Seperti puasa pada bulan Ramadan. Karena ada waktunya tertentu. Kalau di luar Ramadan itu bukan puasa wajib itu. Ini puasa sunnah. Nah kemudian yang kedua, wajib karena sebab. Dia wajib jadi wajib puasa itu karena sebab. Ya. Walaupun nanti dia melakukan puasa itu di luar bulan Ramadan. Kenapa? Menjadi wajib, ya, yaitu seperti puasa kafarat. Sebabnya apa? Melakukan pelanggaran di dalam bulan Ramadan, bercampur suami itu di siang hari. Itu puasa kafarat, 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, wajib karena dia sendiri yang mewajibkan. Seperti puasa nazar, ya, seperti puasa nazar. Ya. Kata Pak Ridwan, sampai saya nikah habis lebaran ini, kemudian saya puasa sehari. Maksudnya nikah lagi. Gitu. Ya. Ya. Wah Dani, ayo Dani aja lah ya. Gitu. Saya nggak ngelihat yang muda itu, ternyata ada yang muda. Nah maka dia wajib. Nah kemudian nanti jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ketika kita juga mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa,
itu juga akan berpengaruh kepada apa? Benarnya ibadah puasa kita. Pertama, makan dan minum dengan sengaja itu batal puasa. Ya. Maka ini penting. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya, itu batal puasanya. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Begitupun makan dan minum nggak sengaja juga nggak batal. Ya. Walaupun udah nambah tamboce gitu kan, nggak batal. Nah kemudian yang ketiga, haid dan nifas itu batal puasanya Bu. Ya, walaupun udah duduk di depan bukaan, tinggal nunggu buka gitu kan, tinggal nunggu buka aja gitu kan. Ya, ini kok belum azan di masjid Nurul Yakin ini kan, sambil nunggu, nggak tahu datang dia, maka batal. Kecuali setelah masuk waktu maghrib itu. Datang dia maka puasanya tetap sah. Itu. Dia haid dan nifas. Kemudian, mohon maaf, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja, itu batal puasanya. Keempat. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ketika tidur di siang hari kemudian mimpi basah, maka nggak batal puasanya, lanjutkan puasanya, tapi dia wajib mandi. Kemudian yang kelima, keluar dari Islam. Keluar dari Islam, maka batal puasanya. Puasa dari pagi, kemudian siang murtad gitu. Puasa dia. Nah jamaah ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini aspek ilmiah yang mesti kita penuhi. Nah kemudian yang ketiga, yaitu dari aspek amaliyah. Ya, aspek ruhiyah, ilmiah dengan ilmu, kemudian amaliyah. Ya. Bagaimana kita terus berproses untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Baik sebelum datangnya bulan Ramadan ini dimulai dari sekarang, apalagi nanti setelah datangnya bulan Ramadan. Ya. Karena jangan sampai ilmunya sudah ada nih. Ilmu tentang bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu pada bulan Ramadan, kemudian kita tinggal praktekkan amal itu. Jadi karena ilmu itu bukan hanya sebagai sebatas kerangka berpikir kita, tidak. Tapi ada hal yang bisa kita praktekkan dari ilmu itu. Sehingga Ramadan yang kita lalui, amal-amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu betul-betul bernilai indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita sudah punya ilmunya. Ya? Yaitu apa? Dengan melakukan puasa itu, menahan hawa nafsu kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Kemudian juga apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu. Kemudian kita lakukan sunnah-sunnahnya. Banyak baca Al-Quran, banyak bersedekah, sholat tarawih, berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya. Maka itu akan menjadi menjadi amal-amal yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aspek amaliyah ini perlu kita persiapkan untuk Ramadan yang tinggal menunggu hari ini. Nah kemudian yang keempat dari aspek jasadiah. Jasadiah harus kita persiapkan juga, fisik kita. Artinya kita jaga kesehatan lah, gitu kan? Jaga kesehatan. Boleh makan banyak, boleh nggak makan banyak? Boleh, sesuai dengan ukuran perut kita masing-masing, kan? Ya, ada yang kecil badannya nggak mungkin makannya banyak, gitu kan? Ada yang mungkin badannya perutnya kayak saya ini bawa termos terus, ya. Itu juga nggak banyak makannya sekarang, Pak. Ya. Kecuali itu dan lain sebagainya. Jadi jaga fisik, olahraga dan lain sebagainya, ya, jaga kondisi kita. Dan tentunya kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita. Kemudian yang terakhir, dari aspek maliyah, ini juga perlu kita persiapkan untuk menyongsong Ramadan ini. Apa itu maliyah? Harta. Kata Pak Jul, piti. Perlu piti itu. Uang itu perlu. Ya, untuk kita persiapkan. Kenapa? Untuk menjamu keluarga kita dengan buka puasa yang nikmat. Kemudian tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan buka dan sahur kita, tetapi juga apa? Sebagai bentuk memberikan nafkah kepada keluarga kita dan juga nanti untuk apa?
untuk berimpak di jalan Allah. Ketika kita datang ke sini nanti kan sholat tarawih, ada kotak keliling yang 3 biji itu kan kita kan sebaiknya kita isi kan itu. Itu gunanya nanti maliyah itu. Jadi kita persiapkan. Ya, ketika kita datang, kita persiapkan di kantong kita, walaupun hanya 100.000 yang kita masukin ke dalam kotak itu. Ya namanya Ramadan kan harus tingkatkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ketaatan pada bulan Ramadan nanti sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullahalazim. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.